Rahasia ya, beda silut ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antoni Costa STMT, NIP 199007222019 Saya adalah dosen teknik sipil di jurusan teknik sipil dan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saya juga merupakan tenaga pengajar yang bergabung pada tahun 2019 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Unsri Palembang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perancangan bangunan teknik sipil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester 6 dengan bobot penilaian antara lain yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, kemudian tugas atau kuis sebesar 15% juga, dan selanjutnya adalah bobot penilaian yang terpenting adalah UTS. UTS ini sebesar 20%, dan yang terakhir UAS sebesar 50%. Sehingga salah satu output penting bagi mata kuliah ini UAS adalah mahasiswa diharapkan dapat mempresentasikan kemudian memaparkan hasil dari desain perancangan bangunan teknik sipil gedung. Nah, untuk mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil ini sendiri berdasarkan jurusan teknik sipil adalah untuk mata kuliah dari capstone design. Jadi mata kuliah penting sebagai bentuk output dari teman-teman sekalian di jurusan teknik sipil ini. Di mata kuliah ini ada 4 dosen pengampu. Yang pertama adalah Pak Egni Idris, yang kedua adalah Antoni Costa, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Bu Betty, dan yang keempat adalah Bu Tana Dewi ya. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, akan lebih baik jika kita semua mengenali dan memahami apa itu CPL, capaian pembelajaran, dan juga CPMK ya. Jadi mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil ini sendiri ada 5 CPL ya. Untuk yang pertama adalah CPL 5 terkait dengan bagaimana nanti kita bisa merumuskan, menganalisis, dan juga menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil. Kemudian CPL 6 itu adalah kaitannya dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi modern, serta perangkat lunak yang bisa diterapkan untuk mempraktikkan profesi keteknikan kita. Kemudian CPL 8 yaitu memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan praktik di bidang teknik sipil serta mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah adanya CPL 11. Ini adalah untuk bentuk koordinasi sesama tim kita agar bisa mengembangkan diri dan mempelajari isu-isu kekinian yang relevan dalam bidang teknik sipil. Adapun CPLK-nya yaitu ada 3 macam. Yang pertama, mahasiswa mampu menginterpretasikan peraturan perancangan yang berlaku. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan perangkat lunak, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendesain bangunan gedung dari struktur atas sampai struktur bawah sebagai bentuk output dari hasil perhitungan, kemudian gambar DED, RAF, dan yang terakhir adalah kurva S. Seperti itu ya teman-teman. Oke, adapun deskripsi dari mata kuliah ini nantinya, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami beberapa peraturan-peraturan perancangan yang berlaku, SNI, Standar Nasional Indonesia itu untuk desain, kemudian prinsip perancangan dan aplikasi yang berhubungan dengan ini antara lain ETABS, kemudian Tekla ataupun Kudikos, dan aplikasi-aplikasi lain sebagai bentuk output dari perancangan bangunan teknik sipil. Oke, baiklah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemodelan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba praktikkan bagaimana eh, memberikan pembebanan struktur pada pemodelan. Dalam hal ini case-nya adalah bangunan 3 lantai. Walaupun nantinya saya akan tetap menjelaskan teorinya karena ini menyangkut dengan peraturan desain yaitu SNI 1727/2020 seperti itu ya. Nah, oke. Di sini teman-teman sudah lihat bahwa bangunannya sudah seperti 3 lantai yang terdiri dari elemen
kolom ya, yang ini, kemudian elemen balok dan elemen plat lantai. Nah, kita akan coba untuk memodelkan bebannya. Beban itu terdiri dari beban mati, beban hidup, kemudian beban tanah, beban air, dan beban gempa. Namun, pada case suatu bangunan 3 lantai, tidak semua bangunan itu menerima beban tanah dan beban air, ya, kecuali dia ada basement, seperti itu. Basement tentunya nanti di sisi yang bagian ini, ya, bagian yang kursor saya berwarna putih ini, itu dia menerima beban tanah. Tapi dalam case ini, beban tanah dan beban air itu tidak diinputkan, ya. Nah, oke, saya akan coba jelaskan bagaimana cara menginputkan beban. Nah, di sini di menu attach ini, di bagian menu bar bagian atas, kita pilih yang namanya define. Define, ya, kita klik define, kemudian kita pilih yang namanya load pattern. Nah, di bagian load pattern ini, ya, jika teman-teman baru menginputkannya, maka yang hanya ada itu adalah beban yang namanya beban mati, ya. Nah, untuk menginputkan beban mati, kita tinggal tulis di sini date, kemudian pilih type-nya. Type-nya adalah date. Kemudian self fact multiplier-nya kita ganti 1. Kemudian add new load, ya. Nah, di sini akan ada duplicate load pattern name. Artinya di dalam beban ini sudah terinputkan beban mati. Artinya kita harus ke beban yang lainnya. Dalam hal ini kita coba inputkan adalah beban hidup, live. Kemudian di sini kita ganti type-nya. Type-nya kita ganti live. Nah, untuk self fact multiplier-nya kita inputkan nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya kita coba inputkan yang namanya beban gempa. Gempa, ya, gempa. Oke, kemudian di sini kita pilih karena menyangkut beban gempa adalah seismik, ya. Oke, nah auto lateral load-nya kita harus pilih. Biasanya acuan untuk beban gempa itu adalah ASCE 710, ya. Kita pilih ASCE 710 kemudian add new load. Nah, di sini tahapan penginputan untuk load pattern berupa dead, live, dan gempa sudah diinputkan. Kemudian oke. Untuk mengeceknya lagi, ya, kita akan coba namanya define. Define kemudian load case. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 4 macam beban, dead, modal, live, dan gempa. Modal ini adalah bentuk dari input software etap sendiri. Kalau ini sudah oke, maka selanjutnya adalah kita ke menu yang namanya assign. Ya, assign. Kemudian kita pilih. Di sini ada beberapa jenis cara penginputan beban. Kalau mengacu kepada beban mati itu bisa join load atau beban terpusat, ya, dalam bentuk gaya maupun displacement dan temperatur. Kemudian frame load bisa juga diinputkan beban mati maupun beban hidup. Bentuknya adalah point, distribute, dan temperatur. Kemudian shell load. Nah, shell load ini pasti terjadi pada pelat. Nah, contohnya saya akan coba contohkan satu persatu, ya. Contohnya adalah beban mati yang diterima oleh plat. Maka kita pilih adalah shell load. Kemudian uniform load, ya, uniform load. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ya. Nah, artinya kalau menu bar seperti ini, maka dia tidak terinputkan. Maka tahapan berikutnya adalah kita coba assign, kemudian kita pilih yang namanya eh, join load, kemudian kita pilih yang namanya force. Nah, di sini berarti bebannya berupa beban mati terpusat. Nah, tinggal pada saat memilihnya ini itu ada namanya arah gaya, ya. Arah gaya itu sesuai dengan koordinat. Kalau Z koordinatnya ke atas, kalau dia ke bawah negatif, kemudian Y itu ke arah sisi, kalau misalnya sisi koordinat kita lihat di kursor sebelah kanan bawah ini adalah Y mewakili arah ini, ya, kemudian X itu mewakili yang berwarna merah. Nah, karena beban mati itu arahnya ke bawah, maka bisa kita inputkan yaitu Z, tapi nilainya adalah minus, ya. Biasanya kalau kita lihat nanti di SNI secara teori itu nilainya adalah minus 0,98 kilonewton, ya. Nah, di sini ada add dan replace. Kalau add itu kita menambahkan, kalau replace kalau pembebanannya mau kita ubah, ya. Nah, dalam hal ini adalah kita kita coba add, ya. Nah, terlebih dahulu, ya, kita kita aktifkan titik yang mau kita apa? Kita assign pembebanannya berupa beban titik. Dalam hal ini misalnya beban matinya mau di sini nih, gitu, ya. Atau misalnya di kedua sisi ini. Kemudian tekan kontrol di keyboard, ya, seperti ini, ya. Nah, ini akan menceritakan story-nya. Kemudian kita klik apply, ya. Kemudian oke. Nah, di layar akan timbul bahwa di bagian ini inilah yang terinputkan berupa beban mati, ya, tapi dia jenisnya adalah terpusat. Nah, sekarang kita akan coba menginputkan
beban hidup ya, beban hidup kita coba inputkan, misalnya kita anggap ini tadi dia terpusat di kolom lantai 3, maka kita akan coba di balok lantai 3, yaitu dalam hal ini frame yang bergaris putih ya. Di sini kita coba klik, kita klikkan di sini. Misalnya yang mau kita assign di mana, kita klik aktifkan. Kemudian kita pilih ke menu yang namanya assign. Assign, kemudian yang namanya kita beralih ke frame load. Karena ini bentuknya garis, maka kita frame load. Kemudian bebannya apa? Beban terpusat atau beban merata distribusi. Dalam hal ini karena tadi kita sudah coba point load, maka kita akan coba case lain yaitu distributed load. Nah, di sini maka terus kita pilih load pattern name-nya mau mau tipe apa? Misalnya live ya, live. Kemudian bentuknya load type-nya mau force atau moment. Nah, kita coba force. Kemudian arahnya adalah gravitasi, kemudian add. Nah, di sini ada berdasarkan jarak ya, ada berdasarkan jarak. Misalnya dari yang balokan yang ini tadi ya, garis yang sudah kita aktifkan di 0 H-nya, 0 kali H-nya, 0,25 kali H-nya, kemudian 0,75 kali H atau L-nya dan 1 L ya, seperti itu. Tinggal diinputkan load. Nah, dalam hal ini beban distribusinya itu berbeda-beda di sepanjang bentangnya. Nah, kalau misalnya kita mau inputkannya sama, maka kita klik yang namanya uniform load yang di bagian bawah. Anggaplah beban misalnya setelah kita hitung kita dapatkan 1,5 kilonewton per meter. Maka tinggal kita apply ya, jenis bebannya uniform load. Bentuknya seperti apa? Apply, kemudian oke. Nah, ya bentuknya jadi seperti tadi. Jadi nanti seperti garis ya. Oke, saya coba pakai kursor seperti garis ya, sepanjang ini ya, beban distribusi merata yaitu sebesar 1,5 ya. Oke, nah itu untuk beban terdistribusi merata jenisnya live ya. Nah sekarang tahapan input beban berikutnya yaitu beban namanya beban gempa. Nah beban gempa ini di mana kita bisa menginputkannya? Beban gempa bisa kita inputkan dapat berupa beban titik memakai tadi point load di area bawah bawah kita ini. Coba kita plan view-nya kita ambil sisi arah grid 1 misalnya ya. Oke, nah beban gempanya bisa kita inputkan di area bawah ini berupa point load ini ya. Di area bawah ini berupa point load. Jadi dia diterima oleh titik-titik yang ada di bawah ini seperti itu ya. Nah, dia mengacu ke perletakannya. Namun ada juga itu berdasarkan static equivalent ya, berupa joint reaction. Nah, tapi ada juga di dalam etaps ini, software etaps ini dalam praktiknya kita akan coba inputkan berupa yang namanya beban dari respons spektrum. Bagaimana cara menginputkannya? Yaitu ke menu define ya. Kita beralih ke menu define. Kemudian di sini kita beralih ke menu bar yang namanya function dan kita pilih respons spektrum ya. Kita klik respons spektrum. Nah, di sini sudah saya bilang tadi, misalnya di sini sudah ada nih kalau teman-teman belum inputkan ada misalnya daerahnya ya. Dalam hal ini adalah Bengkulu. Bisa bisa nggak Pak kalau misalnya saya mau inputkan daerah lain? Bisa. Caranya misalnya pilih dulu choose function type-nya, pilih sesuai standar code-nya, kita ambil ASCE 710, kemudian add new function. Nah, di sini function name-nya setelah kita konversikan, nanti di teorinya saya jelaskan sedikit ya, itu misalnya daerahnya adalah Palembang, respon spektrum, kita tinggal tuliskan Palembang ya. Apa saja yang harus diinputkan di sini? Damping ratio itu mutlak 0,05, kemudian nilai spectral acceleration ya. Nah, spectral acceleration ini harus kita inputkan. Kemudian S1-nya juga kita inputkan. Long period ini tergantung dari respon spektrum yang kita dapat dari Puskim. Mau 4 sampai 8 ya, terserah ya. Kemudian side class-nya kita sesuaikan berdasarkan nilai dari hasil parameter tanah. Side class B, kemudian side class yang lainnya ya. Kita akan coba satu persatu untuk menginputkannya. Oke. Nah, di sini kita akan coba inputkan nilai SS. Misalnya setelah kita dapatkan dari nilai respons spektrum yang kita cek, itu nilainya adalah misalnya 3,5. Kemudian nilai S1-nya adalah 0,75. Dan long periodnya kita anggap 6. Ya, walaupun ini harus ada tolak ukur dari website. Nanti kita jelaskan di teorinya sedikit. Nah, kemudian side class-nya kita pilih mau tanah tipe A sampai dengan F. Dari hasil parameter tanah kita dapatkan ternyata side class-nya adalah B. Maka kalau teman-teman lihat grafik yang di sini langsung berubah. Nah, inilah beban gempa berupa beban gempa respons spektrum ya. Kemudian oke.
Nah, selanjutnya di sini di menu bar ini akan tampil, oh respon spektrum Palembang itu sudah kita inputkan. Kemudian kita klik OK ya. Nah, itulah tahapan untuk pemodelan pembebanan secara praktik pada etaps ya. Jadi kita bisa menginputkan semua bebannya berdasarkan yang sudah saya jelaskan. Oke, setelah ini kita akan bahas teori sedikit ya. Oke. Kita akan coba lanjut. Yang pertama itu perihal beban struktur itu sendiri. Nah, beban struktur ini adalah kalau definisinya gaya atau aksi lain yang dikenakan pada suatu elemen struktur ya. Pembebanan struktur ini sendiri dapat menyebabkan adanya yang pertama tegangan, deformasi, kemudian perpindahan. Sehingga dalam proses desainnya ada pertimbangan-pertimbangan beban yang harus kita definisikan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di slide, itu beban struktur itu ini saya definisikan terlebih dahulu. Ada yang namanya beban mati ya, itu dead load, kemudian beban hidup, beban tanah, beban air, dan juga beban gempa. Nanti kita akan coba ulik dan bahas satu persatu. Sebelumnya beban-beban ini sendiri harus teman-teman temukan dan pelajari di ada namanya acuan standar desain ya, namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI ini banyak macamnya. Kalau kita lihat di slide itu yang pertama ada SNI 032847 tentang tata cara perencanaan kota struktural untuk bangunan gedung. Kemudian SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa. Dan yang terakhir itu ada SNI 8460 2017. Pertanyaannya adalah, Pak, ada nggak SNI lain yang terkait dengan pembebanan desain atau cara mendesain suatu struktur? Banyak ya. SNI itu tidak hanya SNI yang dilampirkan dalam slide, teman-teman bisa cari dan searching di Google ya. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas satu persatu. Yang untuk nilainya 1,0, kemudian untuk kayu itu 1,0 dan beton carbon itu adalah 1,0. Nah, selanjutnya ada namanya live load ya. Live load ini sendiri saya sendiri tadi ya. Jadi di live load ini sendiri teman-teman bisa temukan di SNI 1797 2020. Definisinya bisa teman-teman temukan di jenis hunian. Jadi ketika nanti teman-teman mau membuat atau menghitung gedung, kalian harus tahu dulu permintaan dari user itu gedungnya mau gedung apa. Contohnya, ketika kita mau mengesain level pada user yang inginkan gedungnya adalah ruangan, berarti kita bisa mendefinisikan di sistem lantai operator. Nah, pengesain beban ini berupa beban merata maupun beban terpusat ya. Jadi kalau kita bisa lihat di tabel ini, kalau misalnya dia beban merata, berarti nilainya nanti mau desain sebesar untuk ruang kantor 2,4 km per meter persegi. Begitu juga saya beban yang lainnya seperti itu ya. Seperti ini tanah. Nah, ini sudah teman-teman temukan materinya di mekanika tanah ya. Jadi prinsip pembebanannya sama, itu adalah beban berupa beban segitiga. Nah, adapun beban tanah ini kalau misalnya tidak ada data tanah, seharusnya umumnya kita dapatkan dari pengujian solid, borlog ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada hal tersebut, teman-teman bisa cari di SNI 1727 2020 dengan terlebih dahulu mendefinisikan jenis tanahnya. Kalau misalnya nanti berdasarkan asumsi tanahnya adalah berdegradasi baik, berarti nanti beban tanahnya adalah 5,5 km per meter persegi. Nah, selanjutnya itu ada namanya water load ya, beban air. Nah, beban air ini sendiri bisa kita temukan ketika misalnya di box cover. Nah, beban air ini sendiri itu di sepanjang dinding yang terendam oleh box cover. Jadi dia bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan, maupun di bawah strukturnya, ke arah bawah struktur. Selanjutnya ada namanya beban gempa. Nah, ini yang seringkali kita bahas karena Indonesia itu adalah salah satu negara rawan gempa. Jadi ada beberapa zonasi gempa yang bisa teman-teman temukan ya. Kalau teman-teman lihat di slide itu zonasinya itu bisa diprediksi berdasarkan waktu
bisa saja nanti ketika teman-teman dapatkan jenis struktur yang mau dibuat user itu di daerah Kalimantan. Nah, itu zonasinya berbeda dengan gedung yang teman-teman desain di Palembang ya, seperti itu ya. Nah, jadi adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa itu sangat berakibat fatal. Nah, terlebih dahulu ada namanya prinsip desain yang harus kita patuhi, strong column with beam. Ketika hal tersebut tidak dipahami, maka akan terjadi seperti di slide ini ya. Nah, kalau kolomnya enggak kuat terhadap gempa, maka dia akan jatuh ya. Terlebih dahulu, nah akibatnya fatal kalau kolomnya jatuh akibat beban-beban tersebut, menerima beban-beban tersebut. Bangunan bisa langsung runtuh karena fondasi maupun kolom itu adalah elemen yang harus kita kuatkan ketika kita mendesain suatu bangunan. Ini zona depannya ya. Masing-masing warna pada peta Indonesia ini mengilustrasikan besarnya risiko gempa. Jadi kalau misalnya teman-teman kita berada di Palembang, kurang lebih yang warna kuning, berarti respon percepatan gempanya 0,4 sampai 0,5 G. Kalau misalnya teman-teman desain, nanti ada salah satu dari teman-teman yang bekerja di Papua, misalnya berarti ini warna pink 2,5 sampai 2,8 G. Next. Oke, di selanjutnya ya saya akan coba lanjutkan. Jadi kita akan bahas dulu prosedur analisisnya ketika kita mau menganalisis suatu beban gempa. Jadi ada namanya analisis statik ekivalen. Analisis statik ekivalen ini rumus-rumusnya adalah V sama dengan CI per R kali dt ya. Nah, V ini sendiri mewakili beban geser dasar nominal statik ekivalen. Kemudian I adalah faktor keutamaan gedung dan C adalah faktor respon gempa. Kemudian berat total gedung itu diwakili dengan WT ya. Nah, pertanyaannya nanti adalah dari mana kami bisa mendapatkan berat total gedungnya, Pak? Itu nanti ketika kita sudah mengesain elemen-elemennya, nanti kita keluarkan di pemodelan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah respon spektrum. Nah, respon spektrum ini cara inputnya di dalam SAP. Jadi nanti teman-teman bisa temukan ini di Puskim. Yang harus diinput di dalam respon spektrum adalah SS, kemudian nilai side class-nya dan periode transisi. Semakin besar periode transisi, maka grafik respon spektrumnya semakin panjang ya, karena dia terhadap waktu. Itu untuk analisis statik ekivalen. Nah, ada namanya analisis dinamik ya. Analisis dinamik ini adalah time history contohnya. Kenapa dia disebutkan sebagai analisis dinamik? Karena dia setiap waktunya itu periode gempanya adalah berubah-ubah. Kalian bisa lihat, semakin tinggi lantainya, maka simpanan antar lantainya harus dikoreksi. Tidak boleh melewati batas maksimum atau batas izin yang disyaratkan. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan di sini, ini adalah bentuk dari tingkatan gedung, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 serta seterusnya. Nah, respon struktur yang harus kita definisikan sebagai tolak ukur kegagalan adalah ketika dia menerima beban. Kalau beban gempa tadi, dia dari posisi awal ke posisi dia responnya ini harus berapa mili. Nah, itu ada syaratnya di dalam SNI ya. Oke, selanjutnya setelah kita bicarakan respon spektrum itu bentuknya seperti apa, Pak? Jadi bisa nanti teman-teman temukan di website Puskim ya. Nah, nanti tinggal teman-teman definisikan jenis tanahnya, mau batuan, tanah keras, kemudian tanah sedang dan tanah lunak. Ini kita hitung dari rumus tadi, V sama dengan ya. Jadi base tadi V sama dengan CI per R dikalikan BT ya. Ini tadi. Jadi masing-masing ini bisa teman-teman definisikan dan temukan di SNI. Nah, ini adalah ketika kita
berikan beban gempa dan beban-beban lainnya, maka yang harus dicek selain respon struktur ada namanya mode ya. Mode period ini adalah bentuk dari respon bangunan ya. Kalau mode 1 itu arahnya arah X, kemudian mode 2 itu arahnya adalah arah Y. Nah, ini sering terjadi ya. Semakin besar mode, maka bangunan itu akan semakin dekat pada kegagalan seperti itu ya. Jadi nanti kita coba ilustrasikan atau reka. Contohnya misalnya beban mati itu terjadi pada dinding ya, tingginya 3,5, maka kalau dijadikan berat per meter persegi 250, kalau dijadikan beban garis 875. Beban hidup dari sesuai kriteria SN 1727/2020, dan ini adalah beban gempa ya. Mungkin itu saja materi dari saya tentang pembebanan. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya juga Pak, bagaimana cara menentukan faktor keutamaan gedung dalam analisis gempa dan apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuannya? Faktor keutamaan gedung ya. Jadi kita bisa terlebih dahulu cara mendefinisikannya adalah kalian lihat yang namanya tabel 1 ini. Tabel 1 ini kategori resiko. Jadi kalian pilih dulu mau gedung yang mana. Misalnya di sini kan ada 3 macam kategori resiko berdasarkan jenis gedung. Misalnya tadi kalian mau di fasilitas manufaktur, nanti saja maunya di fasilitas manufaktur, nanti masuknya di sini. Nah, kalau fasilitas manufaktur kategori resikonya itu adalah 2. Setelah kita dapatkan kategori resiko 2, maka kita harus menuju ke tabel 2. Nah, ini adalah I, kita di faktor keutamaan gedungnya. Kalau misalnya kategori resikonya 2, maka I yang didapatkan adalah 1.0 ya. Tapi ketika kategori resikonya 4, maka kategori faktor keutamaan gempa atau I tadi adalah 1,5 ya. Jadi nanti saya share yang SN 1727/2020 nya ya, biar bisa teman-teman itu bisa duduk di halaman 14 dan 15. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Izin bertanya Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi kan tentang analisis pembebanan gempa. Nah, tadi Bapak berkata tentang respon spektrum Pak. Nah, sebenarnya respon spektrum itu fungsinya apa Pak? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, respon spektrum ya. Saya coba kembali ke slide. Jadi kalau boleh saya definisikan ya, respon spektrum itu adalah suatu beban gempa tapi dia bentuknya statik ekivalen ya. Nah, ini teman-teman bisa menginputkan di, nanti kalian coba searching di Google ya, kalian searching dengan keyword Pushkin ya, respon spektrum Pushkin. Nanti akan muncul terlebih dahulu akan muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, cara untuk mengesain atau mendefinisikan respon spektrum bisa kalian klik atau searching langsung daerahnya, misalnya Samarinda gitu ya. Atau kalau sudah ada surveyor di lapangan bisa masukkan dalam bentuk lintang dan sudut koordinat. Setelah dimasukkan nanti klik hitung. Nah, setelah hitung maka akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, tabel ini harus disesuaikan terlebih dahulu lagi. Jadi mau jenis batuannya apa? Kalau batuan, tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak. Misalnya di dalam slide ini tanah sedang, maka jenis batuannya kalian pilih jenis batuan tanah sedang ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kalian inputkan di dalam respon spektrum PGA, SS, kemudian S1 ya, kemudian periodnya. Oke, saya pikir cukup ya untuk kelas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.